Fani Maria Sanda dengan NIM 224611179. Perkenalkan, nama saya Irene dengan NIM 224611205. Baik, pada kesempatan ini kami akan membuat sebuah kode di mana kode itu dapat membuat sistem untuk mencatat penjualan sebuah toko buku selama seminggu. Nah, tugas ini kami buat sebagai pemenuhan dari tugas UAS struktur data. Nah, dari kode ini kami buat dengan beberapa ketentuan. Yang pertama itu menginput penjualan setiap hari selama 1 minggu. Kemudian yang kedua itu menghitung total penjualan. Yang ketiga itu mencari hari dengan penjualan tertinggi. Kemudian menghitung rata-rata penjualan harian dan mencari hari dengan penjualan sesuai dengan nilai yang dicari oleh pengguna. Nah, baik, jadi pertama-tama kita masuk ke Visual Studio Code masing-masing. Kemudian, setelah tampilannya seperti ini, kita bisa membuat file baru. Di sini baru kita ketik nama dari file itu. Misalnya apa ya? Final.c. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menuliskan kodenya. Pertama itu kita tulis include standard input dan output. Standard input dan output agar fungsi seperti printf dan scanf itu bisa kita gunakan. Nah, di sini kita mendeklarasikan integer main, di mana main adalah fungsi utama dari suatu kode. Nah, di sini kita membuka kurung kurawal untuk mengisi di dalamnya. Di sini kita akan mendeklarasikan beberapa ketentuan tadi. Nah, yang pertama itu ada integer penjualan. Kita beri nama penjualan. Nah, di sini itu isinya ada 7 karena mewakili hari selama seminggu. Tak lupa kita kasih titik koma supaya tidak error. Kemudian yang kedua itu kita mendeklarasikan hari. Char. Kita bisa menggunakan char untuk hari. Kemudian kita kasih nama variabelnya berisi 7. Nah, ini isinya apa aja? Jadi kita tuliskan dalam kurung kurawal menggunakan tanda petik mulai dari hari Senin. Senin. Kemudian menggunakan, pokoknya di setiap katanya itu kita menggunakan tanda petik. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hingga pada hari ke-7 atau hari Minggu. Nah, setelah itu kita taruh titik komanya. Nah, setelah itu kita mendeklarasikan integer total. Beberapa integer di sini kita satukan saja. Integer total ini diinisialisasikan sama dengan 0. Kemudian ada variabel max. Nah, kemudian ada variabel apa lagi? Index max untuk index max. Nah,
Kemudian apa lagi ya? Ini index max juga diinisialisasikan sama dengan 0. Setelah itu ada nilai yang akan dicari, nilai cari, dan variabel ditemukan. Ini juga kita inisialisasikan sama dengan 0. Nah, setelah itu masih ada satu variabel yang perlu kita deklarasikan, itu rata-rata. Nah, kita bisa menggunakan float karena itu biasanya berupa hasilnya itu berupa desimal. Jadi kita kasih ini tipe data float. Nah, di sini harusnya menggunakan underscore, jadi nah seperti ini ya. Setelah itu kita akan menginput penjualan setiap hari. Jadi kita tulis di sini input penjualan setiap hari. Di sini kita akan menggunakan perulangan. Nah, jadi kita tulis for dalam kurung integer i sama dengan 0 dengan i kurang dari 7 i plus. Nah, setelah ini kita membuka kurung kurawal, kemudian kita mencetak, masukkan jumlah buku yang terjual. Nah, di sini kita mencetak menggunakan printf. Itu menggunakan tanda petik, masukkan jumlah penjualan, jumlah buku terjual hari. Kita menggunakan %s di sini. Ini kita gunakan untuk mewakili variabel char. Nah, variabel char ini isinya apa? Hari. Jadi ini mewakili hari. Nah, karena di sini belum diketahui kalau ini variabel untuk hari, jadi kita kasih tahu di belakang tanda petik ini nantinya. Jadi setelah itu kita kasih tahu kalau ini adalah variabel hari. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membaca dengan scanf menggunakan %d. Di sini kita menggunakan tanda petik, tidak lupa. Oke, setelah itu dan kita menggunakan simbol dan penjumlahan. Setelah itu di sini kita tekan enter. Nah, tahap berikutnya kita akan
menghitung total penjualan. Kita tulis komentarnya menghitung total penjualan. Nah, di sini kita masih menggunakan perulangan. Jadi kita tulis for integer i sama dengan 0 dengan i kurang dari 7. I plus. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuka kurung kurawal untuk menjumlahkan. Di sini kan total penjualan, jadi kita menggunakan penjumlahan di sini. Nah, caranya seperti ini. Variabel total tambah variabel penjualan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita taruh titik komanya, kemudian kita akan mencetak total penjualan selama seminggu. Caranya seperti ini, dengan menggunakan printf. Setelah itu kita membuka dengan tanda petik /n total penjualan selama seminggu. Nah, kita menggunakan %d /n. Nah, di sini kita menggunakan %d untuk mewakili variabel total. Jadi kita tulis di sini total. Nah, setelah itu kita akan mencari hari dengan penjualan tertingginya. Nah, kita tulis komentarnya di sini, cari hari penjualan tertinggi. Nah, di sini kita max sama dengan penjualan ini diinisialisasikan 0. Nah, kemudian indeksnya, ini indeks penjualan tertinggi. Nah, variabelnya indeks maksimal ini juga diinisialisasikan sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan perulangan lagi untuk mencari hari dengan penjualan tertinggi. Jadi kita bisa menggunakan perulangannya di sini, integer i sama dengan 1 dengan i kurang dari 7 i plus seperti ini. Nah, sini setelah itu kita membuka kurung kurawal untuk membuat kemungkinan. Jadi di sini kita tulis if jika penjumlahan
lebih dari maksimal nilai tertinggi. Maka maksimal sama dengan penjualan indeks maksimal sama dengan I komanya. Nah, di sini kita sudah menggunakan perulangan dengan membuat kemungkinan. Nah, kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini kita akan mencetak hari dengan penjualan tertinggi. Persen S dalam kurung persen D buku /N. Nah, masukkan hari indeks maksimal kita tambahkan ya. Di sini persen S itu adalah tipe data chart yang mewakili hari itu yang di atas ini. Hari itu pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu. Nah, itu mewakili hari indeks maksimal, dan persen D itu integer. Ya, di sini maksimal. Nah, ini persen D ini mewakili maksimal. Nah, selanjutnya sini kita akan menghitung rata-rata penjualan harian. Nah, di sini kita akan menghitung, kita masukkan variabel rata-rata sama dengan penjualan harian selama 7 hari. Masukkan total. Kita bagi dengan 7.0. Nah, di sini kenapa bisa jadi 7.0? Karena tipe data dari rata-rata ini adalah float, dan kita ubah 7.0 ini menjadi float agar hasilnya nanti itu hasilnya itu desimal. Nah,
Lanjut, kita kembali mencetak rata-rata penjualan hari persen titik 2F buku slice N. Nah, kan rata-rata. Nah, di sini kenapa bisa persen titik 2F itu sebagai untuk angka desimal dengan 2 angka di belakang koma. Sedangkan pada rata-rata ini untuk nilai rata-rata yang sudah dihitung tadi. Oke, tentunya kita akan mencari hari dengan penjualan sesuai nilai yang dicari pengguna. Nah, di sini kita akan kembali mencetak. Slash n, kita masukkan slash n, terus masukkan nilai penjualan yang ingin dicari. Pakaikan titik koma agar tidak error nantinya. Ya, di sini kita akan mencetak. Ya, di sini kita akan membaca persen D ini. Kita akan membaca inputan angka dari pengguna dan menyimpannya kepada variabel nilai. Ini. Sini pakaikan titik koma agar tidak error. Ya, ini kita masukkan lagi ditemukan sama dengan 0. Nah, kenapa kita masukkan sama dengan 0? Karena pada variabel ini digunakan sebagai penanda apakah ada hari yang cocok dengan nilai yang akan dicari oleh pengguna. Nah, sekarang kita masukkan melakukan perulangan di mana integer i sama dengan 0. Sama dengan 0. Di mana i lebih besar dari 7. I plus. Kita pakaikan kurung kurawal. Nah, di sini
di sini program ini akan melakukan perulangan sebanyak 7 kali untuk 7 hari dalam seminggu. Oke, lanjut kita masuk pada if. Ya, if kita masukkan penjumlahan I sama dengan nilai yang dicari. Maaf, di mana ini? Ya, ini saya yang salah di sini sirinya. Ini dihapus, terusnya di sini. Ya, ini kan kurung kurawal lagi. Kita akan kembali mencetak. Kita masukkan penjualan sejumlah persende terjadi pada hari persen S/N. Nilai ulangi lagi. Ini kita masukkan nilai yang dicari. Oke, cari hari. Ini kita berikan titik koma agar tidak terjadi error. Nah, pada bagian ini jika cocok maka program akan menampilkan hari tersebut dengan jumlah yang terjual pada buku. Ini kita akan masukkan ditemukan sama dengan 1. Kita pakaikan titik koma. Temukan sama dengan 1. Nah, pada program ini kenapa kita menggunakan ditemukan sama dengan titik 1 agar menandakan bahwa ada hari yang cocok. Tunggu. Kita di sini. Ini. Dan kita masukkan if kurung tanda seru, kita masukkan ditemukan. Bikinkan lagi kurung kurawal. Ya. Sini kita masuk, kita kembali mencetak. Kita masukkan tidak ada hari dengan penjualan sebanyak persen D buku /N buku nilai yang dicari. Pakaikan titik koma agar tidak terjadi error. Sini. Nah,
bagian selanjutnya kita akan memasukkan return 0. Maaf ya. Baik, di sini programnya sudah kami buat dan jelaskan. Nah, di sini ada beberapa error mungkin ya. Jadi kita dengan cara melihat errornya itu kita bisa menjalankannya dulu. Nah, di sini kita bisa klik kanan pada mouse atau kursor. Jadi di sini run code. Nah, di sini ada beberapa memang yang error ya. Yang pertama itu default. Tunggu dulu. Kita cari dari di sini. Di scanf. Kita cari scanf. Nah, di sini penjumlahan. Nah, di sini kan memang error karena kami di sini kesalahan kata ya, harusnya ini penjualan karena di sini kan tidak ada variabel penjumlahan, makanya error. Nah, yang kedua itu apa lagi ya? Nah, di sini masih sama. Ini juga penjumlahan, harusnya penjualan. Nah, terus ada ini total. Ini harusnya total. Akhirnya total. Nah, ini kan sudah bisa terbaca. Nah, sisa satu apa nih? Nih, for ini harusnya di sini ada. Ini ndak ada titik komanya. Ini juga ndak ada titik komanya. Nah, kayak gini. Coba kita run. Apakah masih ada yang error atau enggak? Ini masih dipakaikan titik koma atau enggak ya? Tunggu dulu, kita run. Kalau misalnya error, berarti masih ada nilai cari. Berarti ini if penjumlahan, kayaknya ini nggak dipakai. Coba. Masih error. Tunggu. Coba. Gimana ya? Ini sudah benar. Ini juga kesalahan kata ternyata. Harusnya penjualan. Aduh. Oke, sebenarnya tidak ada yang error. Sudah bagus. Jadi kita bisa Ctrl S di sini. Sudah itu bisa di run. Tunggu dulu, kita bisa hapus di sini. Beberapa sudah tidak terlalu penuh. Nah, kita coba run. Nah, masukkan buku terjual pada Senin. Ini dimasukkan oleh user, jadi sesuai dengan buku yang terjual. Ini kita bisa enter sampai pada hari Minggu. Ini kami kasih masuk random saja. Ya, ini sampai hari Minggu. Nah, di sini kan tadi kan ketentuannya itu total penjualan. Yang pertama ini menginput jumlah buku terjual, kemudian total penjualannya itu ada 261, jadi total penjualan. Kemudian hari dengan penjualan tertinggi itu terjadi pada hari Kamis. Nah, cocok di hari Kamis ada 66 buku. Kemudian rata-rata penjualannya itu 37,29 buku. Nah, masukkan nilai penjualan yang ingin dicari. 55 misalkan. Ya. Penjualan sejumlah 55 terjadi pada hari. Oh, kayaknya ada kesalahan. Tunggu dulu. Ini kayaknya. Di sini. Kayaknya sudah cocok di sini. Masukkan jumlah. Oh, jumlah terjual ini.
Penjualan selama apa? Masukkan bila penjualannya ini. Penjualan sejumlah 55 terjadi. Oh, Ya, di sini nilai. Mana? Coba di sini tidak akan berpengaruh. Kemudian apa lagi yang salah? Coba kita run ulang. Masukkan 22. Masukkan nilai penjualan yang ingin dicari. Tentunya saya cari angka 2. Salah. Nah, baik. Di sini mungkin memang ada yang salah. Di sini memang tidak tampak, tapi kalau di run itu masih salah di sininya. Pada hari HP. Nah, itu kurang ini di sini karena itu masuk dalam array. Jadi kita coba percobaan terakhir. Coba kita run kembali. Semoga sudah oke. Masukkan kembali. Plus maaf. 2. Nah, oke, masukkan plus. Masukkan 12. Nah, nilai yang ini sudah sisa masukkan nilai yang dicari. Coba angka sorry 14. Nah, penjualan sejumlah 14 terjadi pada hari Kamis. Dan kan kita di sini tadi membuat kemungkinan. Nah, di sini kan tidak ada hari dengan penjualan. Coba kita memunculkan kalimat ini dengan cara kita mengulangnya. Sorry. Sini. 12, 66, 34, 25, 19, 9, 89. Oke. Ini cari itu nilai misalnya yang tidak ada dalam hari ini. Nah, coba 100. Nah, tidak ada hari dengan penjualan sebanyak 100 buku. Jadi program ini bisa dibilang berhasil. Nah, kemudian kami akan melanjutkan dengan kode yang kedua. Ya, baik. Di sini kami akan membuat program kedua yang di dalamnya mengimplementasikan array, perulangan looping, serta percabangan if else, dan yang terakhir yaitu function. Jadi kode ini kode yang kami buat ini adalah kode yang dapat menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Jadi akan ada mahasiswa yang tidak lulus dan lulus. Ya, Oke. Baik. Yang pertama itu masukkan include standar output. Nah, include standar output. Nah, sini kita akan mencari fungsi untuk input dan menampilkan status lulus atau tidaknya mahasiswa. Nah, di sini kita akan menggunakan void
void ini itu tidak mengembalikan nilai apapun. Nah, kita masukkan proses nilai. Nah, dalam kurung integer nilai. Nah, integer nilai ini itu adalah nilai mahasiswa yang akan kita atau yang akan diproses, koma integer n. Tekan kurung kurawal. Integer n ini sama atau ya, yang pertama ini integer nilai ini mewakili integer n tadi, sama artinya jumlah mahasiswa yang nilainya akan diproses. Kita akan melakukan perulangan dalam kurung integer i sama dengan 0. Tekan titik koma agar tidak terjadi error nantinya. Nah, titik koma i lebih besar dari n. Titik koma i kurang dari n. Titik koma, kita pakai titik koma dan kita masukkan i plus plus. Tekan kurung kurawal. Nah, di sini baru kita akan mencetak. Nah, kita mencetak integer i. Kita mencetak masukkan nilai mahasiswa ke persen. Salah. Ini gini ya. Persen D. Nah, persen D itu adalah tipe data integer. Lanjutkan i ditambah 1. Nah, di sini ya pakaikan titik koma. Nah, lanjut kita akan membaca nilai. Kita akan membaca nilai persen D. Nah, persen D itu adalah integer. Masa nilai yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya pada sini nilai i. Nilai i itu artinya nilai pada indeks i ya. Indeks i titik koma agar tidak terjadi error. Kita pakaikan titik koma agar tidak terjadi error. Nah, selanjutnya kita masukkan, kita akan kembali mencetak printf dalam kurung. Kita masukkan /n, tulis status mahasiswa titik 2, pakai /n kembali. /n kembali. Nah, dan titik koma agar tidak terjadi error nantinya. Di sini kita akan kembali melakukan perulangan T4 perulangan. Nah, dalam kurung itu kita pakaikan integer i sama dengan 0, titik koma i kurang dari n. Titik koma lagi i plus plus. Nah, di sini kita pakaikan kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan. Ya, pengecekan itu kita pakai if. Nah, kita akan mengecek
apakah nilai mahasiswa nilai mahasiswa I lebih atau sama dengan 60. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Iren. Nah, di sini kita sudah melakukan pengecekan apakah nilai I. Jika nilai I lebih dari atau sama dengan 60, maka kita bisa mencetak di sini kita dapat mencetak printf mahasiswa ke persen D lulus twice N I tambah 1. Nah, ini di sini persen D ini mewakili I tambah 1. Nah, printf di sini itu kita melakukan percetakan apabila nilai kemungkinan di atas yang dibuat ini itu memenuhi syarat. Jadi jika tidak memenuhi syarat, kita bisa melakukan else, kemudian print mahasiswa ke persen D tidak lulus. Nah, di sini saya lupa menaruh tanda petiknya, makanya tidak terbaca. Nah, sini. Kemudian titik komanya juga lupa di sini. Harusnya ada titik koma di sini ya. Kemudian di sini kita menjelaskan persen D ini siapa? Kan I tambah 1 kan? I tambah mana tambahnya? Tambah 1. Sini. Oke. Setelah kita melakukan perulangan ini, kita akan mendeklarasikan main. Jadi bisa kita enter beberapa kali untuk membuat pembatas ya. Harusnya berada di sini. Nah, kita bisa deklarasikan main dengan main sebagai fungsi utama pada sebuah program. Nah, kita buka kurung awal. Kita di sini akan mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama itu ada integer n dengan variabel nilai yang diisi 100. Nah, pada baris ini kita mendeklarasikan dua variabel kan. Nah, variabel n ini itu kita gunakan untuk jumlah mahasiswa dan variabel nilai ini adalah array integer yang dapat menampung hingga 100 nilai mahasiswa. Kemudian kita akan mencetak printf masukkan jumlah mahasiswa. Nah, setelah itu kita bisa membaca scanf dengan scanf persen D N. Nah, pada baris ini kita gunakan untuk membaca input dari jumlah ini, input jumlah, dan akan disimpan ke dalam variabel n. Nah, di sini kita menjalankan fungsi proses nilai di dalam nilai
N. Nah, baris ini akan memanggil proses nilai. Mana proses nilainya? Ya, proses nilai. Kemudian nilai variabel nilai dengan N ini akan dikirim sebagai argumen untuk diproses pada fungsi ini. Kemudian setelah itu, setelah program sudah selesai, kira-kira sudah selesai, kita bisa menyelesaikannya dengan return yang menandakan program telah selesai dijalankan. Nah, di sini mungkin akan terdapat error, tapi coba kita run terlebih dahulu. Oh, di sini ini tidak ada titik komanya. Nah, coba kita run. Mari kita run, kita tekan dan kita tekan ini run kode. Tunggu sebentar. Nah, masukkan jumlah mahasiswa. Ini kita disuruh masukkan jumlah mahasiswa. Ini bisa sampai 100 mahasiswa, karena tadi kita taruh itu 100. Jika 50 ya berarti 50. Nah, ini pokoknya sampai 100. Tapi terlalu banyak nih. Berarti 11. 5 malah. 5 saja. Oke, 5. Mahasiswa. Nilai pertama berapa? Berapa ya? 90. 79. 85. 85. Oh, sorry. Bentar. Nah, coba. Oke. Nah, di sini jumlah mahasiswa yang lulus itu ada 4 dan mahasiswa yang tidak lulus itu ada 1 orang. Kenapa bisa tidak lulus? Karena di sini mahasiswa yang kelima ini mendapatkan cuman nilainya itu 56. Jadi itu di bawah 60 karena batas lulus itu di sini itu ada 6. Lebih dari atau sama dengan 60. Jadi program ini bisa dibilang bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini adalah penjelasan singkat dari kami mengenai kode untuk sistem yang dapat mencatat penjualan buku selama seminggu. Dan pada kode yang kedua itu adalah menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan nilainya. Baik juga mungkin ada kesalahan dalam penulisan kode kami dan penjelasannya yang kurang tepat itu murni kesalahan dari kami, dan kami mohon maaf untuk kekurang tepatan itu, dan kami juga masih perlu lebih belajar lagi karena ini masih awal dari segalanya lah. Maklum kami baru semester 2. Nah, dia juga kami memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tutur dalam video ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas semua itu. Dan kami akan tutup video ini dengan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di semester depan. Bye-bye.